PSSI kena hukuman berat pipa, denda 400 juta, GBK dipotong 15%, dan syarat ketat untuk laga versus Cina. Bagaimana nasib timnas Indonesia? Ini bukan sekedar hukuman biasa. Sobat Garuda, FIFA baru saja memberikan pukulan telak untuk PSSI dan juga supporter Indonesia. Denda ratusan juta, potongan kapasitas di GBK, plus syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum laga versus Cina. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa FIFA sampai mengambil tindakan sekeras ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya untuk perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita bahas tuntas dalam video ini guys. Oke, jadi Sobat Garuda, hari ini kita harus membahas kabar yang sungguh memilukan sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia baru saja mengeluarkan hukuman berat untuk PSSI menyusul insiden yang terjadi saat laga Indonesia versus Bahrain beberapa waktu lalu. Ini bukan sekedar masalah denda finansial biasa, melainkan sebuah tamparan keras yang seharusnya membuat kita semua bisa merenung. Bagaimana bisa prestasi gemilang timnas di lapangan ternoda oleh ulah segelintir oknum di tribun? Mari kita kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita harus menyikapinya ke depan. Yang pertama, ada detail dari hukuman pipa. Yang pertama, denda 400 juta. Bukan sekedar angka. Jumlah ini setara dengan hampir setengah miliar rupiah. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Sumber dana ini berasal dari kas PSSI yang notabene adalah uang masyarakat melalui berbagai mekanisme. FIFA memberikan tenggat waktu pembayaran yang ketat. Jika tidak dipenuhi bisa berakibat pada sanksi tambahan. Yang kedua, potongan 15% kapasitas GBK. Ini dampak nyata untuk supporter. Pengurangan ini terutama akan diterapkan di sektor-sektor vital seperti belakang gawang atau sektor 19 yang bisa menjadi basis supporter fanatik. Yang artinya ribuan supporter setia mungkin tidak bisa menyaksikan laga secara langsung. Area yang dikosongkan harus tetap dijaga dan tidak boleh diisi oleh siapapun sebagai bentuk hukuman. Yang ketiga, ada syarat tambahan yang menyulitkan. Kewajiban mengundang komunitas anti diskriminasi untuk mengisi 15% kursi yang dikosongkan. Pemasangan spanduk anti diskriminasi di seluruh sudut stadion. Kampanye edukasi yang harus dilakukan PSSI kepada supporter sebelum laga dan juga pelaporan komprehensif setelah laga berakhir sebagai pertanggungjawaban ke FIFA. Ini parah ya guys ya. Adapun analisis dari penyebab insiden ini. Yang pertama ada akar masalah. Budaya kebencian terhadap lawan yang masih melekat di sebagian supporter timnas Indonesia dan juga kurangnya edukasi tentang sportivitas sepak bola modern serta sistem pengawasan di stadion yang masih lemah. Adapun faktor emosional karena tensi pertandingan yang tinggi. Selanjutnya ada momen kritis saat laga melawan Bahrain. Teriakan-teriakan bernada resis yang terdengar jelas, penggunaan bahasa yang merendahkan pemain lawan, dan juga beberapa spanduk provokatif yang lolos pengawasan panitia. Adapun respon dari FIFA itu sendiri, FIFA memiliki tim khusus yang memantau setiap laga internasional. Laporan wasit dan match komisioner menjadi bahan pertimbangan. Kebijakan FIFA yang semakin ketat terhadap isu diskriminasi. Nah, dampak jangka panjangnya guys, untuk timnas Indonesia, tekanan psikologis tambahan bagi para pemain, kemungkinan pengurangan dukungan supporter di laga penting,
Risiko GBK tidak bisa digunakan untuk laga internasional jika hal tersebut terulang kembali. Adapun dampak untuk PSSI, yaitu reputasi di kancah internasional yang ternodai, kesulitan menjadi tuan rumah turnamen besar, dan juga potensi kehilangan sponsor akibat citra yang negatif. Adapun dampaknya untuk supporter, hilangnya kesempatan menyaksikan laga langsung, cap negatif sebagai supporter yang tidak sportif, dan juga kemungkinan pembatasan tiket yang lebih ketat di masa depan. Solusi dan juga ajakan. Peran PSSI mengadakan workshop edukasi untuk para supporter, membuat materi kampanye anti diskriminasi yang kreatif, bekerja sama dengan komunitas supporter untuk pengawasan mandiri. Adapun peran dari supporter, menciptakan yel-yel positif yang membangun, membentuk, dan juga tim pengawasan di tribun untuk mencegah insiden. Nah, melaporkan oknum-oknum yang memprovokasi. Adapun dari peran media, menyebarkan pesan-pesan seperti pitas, tidak mengekspos aksi-aksi negatif supporter, dan juga menjadi bridge antara PSSI dan masyarakat. Sobat Garuda, sebenarnya kita buktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa besar dengan cara yang elegan. Mari jadikan momen sulit ini sebagai titik balik untuk perubahan. Dukung timnas dengan semangat, tapi tetap junjung tinggi sportivitas. Karena sejatinya kemenangan terindah adalah ketika kita menang dengan cara yang terhormat. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini. Nyatakan dukunganmu untuk timnas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you for watching.